dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Halo Slord semuanya, maaf nih kalau baru mulai ngonten lagi ya. Soalnya kemarin-kemarin lagi sibuk bayar pajak. Enggak ding, sebenarnya sibuk ngurus hidup yang ternyata kena pajak juga. Kalau kalian orang-orang yang ngerasa kayaknya napas aja kok dipajakin ya, dari amplop kondangan, endorse, kiris, bahkan Spotify juga disuruh pajak. Jadi kok rasanya semua yang kita lakukan dijadikan sumber pajak ya. Jadi di sini kita santai aja. Di video kali ini aku mau ngobrol bareng tentang kenapa rasanya pajak itu dalam tanda kutip nyerempet ke semua hal untuk sekarang ya. Kemudian apakah memang rasanya semua dipajakin itu wajar? Dan yang terakhir, bagaimana kita mengkritik santai tapi tetap konstruktif. Siapin kopi kamu, kita mulai sambil ngeloyor ke gradasi fakta dan opini. Sekarang DJP udah pakai teknologi crawling buat mantau influencer, pelaku ekonomi online, sampai digital marketer di medsos. Katanya sih biar tahu berapa potensi penghasilan kita, tapi belum ada regulasi khusus yang jelas buat profesi ini. Sementara influencer amatir atau reseller kecil-kecilan sering nggak aware tentang pajak. Apalagi sistemnya masih self-assessment ya. Yang artinya mereka yang harus jujur, ngitung sendiri penghasilan, bayar sendiri, lapor sendiri. Ya ribet dan rawan salah ya Slorge. Hasilnya, banyak celah yang bikin rasanya kayak dalam tanda kutip, waduh, setiap postingan itu ancaman potensi pajak. Ya gimana nggak paranoid? Ngomong-ngomong soal keadilan, UMKM digital sering protes juga karena mereka paling terasa dibebani. Banyak yang belum paham aturan pajak, sementara platform besar bisa lepas begitu aja. Di sisi lain, sistem klasifikasi KBLI masih ngawur. Influencer dimasukin kategori jasa info daya tarik wisata yang jauh dari kenyataan. Ini bikin pengawasan dan peraturan makin gak nyambung. Sederhananya, justru pelaku usaha kecil dan kreator lokal yang kena tekanan pajak lebih dulu. Padahal mereka yang jadi tulang punggung ekonomi digital. Netizen juga banyak yang mulai vokal soal pajak ini. Di Reddit, ada yang bilang kalau uang pajaknya dipakai dengan jelas, gue nggak masalah dipotong sampai 40%. Tapi saat ini, uangnya nggak jelas kemana, dan masyarakat merasa hampir nggak ngerasain manfaatnya. Kemudian ada komentar lain yang bilang, semacam kita bayar pajak 2 kali. Pertama resmi, kedua pakai duit buat pungli, backing, fasilitas elit. Ada juga masukan syarat ironi soal Cortex, OTP aplikasi pajak susah, dan sistem yang malah bikin jadi malu sendiri. Kalau begini, wajarlah kalau misal muncul skeptis bukan karena nggak mau bayar, tapi karena merasa beban pajak itu nggak proporsional dan nggak jelas manfaatnya. Jadi ini bukan berarti kita anti pajak ya, justru kita butuh pajak tapi pajak yang fair, transparan, dan edukatif. Perlu sistem pajak digital yang adil, klasifikasi profesi digital jelas, pelaporan simpel, dan cocok sama realita. Sistem pemotongan otomatis atau integrasi platform digital plus DJP, supaya yang bayar itu yang memang dapat, bukan asal diteken teknologi crawling tapi aturan blur. Kemudian sosialisasi yang bukan sekadar SIP di media briefing, tapi sampai ke pelaku UMKM dan kreator, biar mereka tahu aturan dengan jelas. Dan yang terakhir, transparansi penggunaan pajak. Kalau uang dari pajak jelas dipakai untuk fasilitas publik, sistem keadilan soal pajak akan lebih dipercaya.
Jadi Slords, intinya memang kita semua merasa serba dipajakin. Dari napas sampai postingan lomba TikTok. Tapi kalau sistemnya jelas, adil, dan manfaatnya transparan, pajak bukan lagi musuh, tapi bagian dari solusi. Kalau kalian ngerasa video ini pas banget ngebunuh stigma dalam tanda kutip pajak itu semua, tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman kamu ya. Tulis juga di kolom komentar, isu pajak apa yang paling bikin kamu gregetan atau absurd. Oke, Slords, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya, Slords. Bye-bye.